yang menguji dan digunakan untuk menentukan konstituen atau penyusun dari suatu logam ya, dan struktur yang ada di logam tersebut. Jadi nanti ada alat yang paling umum atau paling biasa digunakan ya, atau yang sudah biasa digunakan untuk metalografi ya, menggunakan mikroskop optis. Jadi dia menggunakan mikroskop cahaya ya, dengan pembesaran antara 50 sampai sekitar 1000 kali. Dan kemudian kemampuannya itu hanya sekitar 0,2 mikron. Artinya kalau ada suatu bagian yang lebih kecil dari 0,2 mikron tidak akan terlihat ya dengan mikroskop optis atau mikroskop cahaya itu ya. Jadi artinya dia kira-kira resolusinya ya ini 0,2 mikron atau lebih besar dari ini. Kemudian kalau ingin bisa menguji atau melihat metalografi dengan lebih baik lagi, nanti bisa menggunakan SEM, ya, Scanning Electron Microscope. Dia memiliki resolusi yang jauh lebih besar lagi, artinya nanti dia bisa melihat gambar-gambar yang dia lebih kecil itu ya. Artinya kalau mikroskop optik tadi paling kecil bisa dilihat itu kira-kira 0,2 mikron, maka SEM ini bisa melihat lebih kecil lagi daripada 0,2 mikron itu ya. Ini dari video tadi ini kira-kira bisa diuraikan ya. Tadi kan ada untuk proses metalografi atau ingin melihat struktur mikronya, pertama kan dilakukan pemotongan. Ini ya sectioning ini. Jadi nanti dari benda besar yang ingin dilihat struktur mikronya cukup diambil bagian tertentu saja itu ya. Jadi tidak perlu semuanya. Misalkan ingin benda yang besar juga nggak apa-apa ya. Cuma mungkin nanti untuk mikroskopnya mungkin agak terlalu sulit terkait dengan ukurannya. Kalau tidak masalah sih nggak apa-apa. Ya. Artinya memang bisa dengan ukuran yang besar ya tidak perlu dilakukan pemotongan juga nggak apa-apa. Jadi nanti ini terkait dengan sectioning ya nanti mengikuti saja, mengikuti kebutuhan. Kemudian kalau pemotongan ini salah satu jenis destruktif tes atau pengujian yang merusak ya, karena kan tadi dipotong menjadi misalkan saya punya piston tadi ya, piston ingin dilihat struktur mikronya ya, pistonnya dipotong, artinya piston itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, idealnya nanti ketika kita melakukan pemotongan itu tidak merubah struktur mikronya itu ya. Dengan demikian tadi dicontohkan di video itu sudah sangat tepat sekali ketika dia memotong itu sambil disemprot air atau pendingin itu ya. Sehingga ketika proses pemotongan itu tidak timbul panas yang berlebihan sehingga bisa merubah struktur mikro dari material yang sedang dipotong itu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting. Ini kira-kira ada penggambaran, ada berbagai jenis alat potong yang terkait dengan deformasi yang terbentuk. Jadi kalau yang sebelumnya tadi terkait dengan perubahan struktur mikro karena timbul panas ya, saya rasa kita sudah bisa membayangkan ya kalau kita motong logam ya pasti
timbul panas ya, sehingga perlu dilakukan pendinginan dengan salah satu cara ketika sedang motong itu sambil disemprotkan air ya, atau coolant atau pendingin. Nah, di samping itu ketika kita melakukan pemotongan sebenarnya bisa menyebabkan deformasi. Contohnya maksudnya seperti ini. Misalkan ini bendanya itu ya, kemudian dipotong ini, sehingga menjadi benda ini. Maka kalau anggap ini diperbesar gitu ya, nanti ini bisa permukaannya itu tidak lurus seperti ini, tapi dia nah, kira-kira gini ya. Jadi permukaan yang ini tuh kalau diperbesar kira-kira menjadi ini. Jadi artinya kalau kita menggunakan alat potong yang ujungnya itu ada diamennya ya, dengan kecepatan yang rendah, dia akan menyebabkan deformasi atau kedalaman deformasi yang paling kecil. Artinya ini menjadi lebih halus ya. Kemudian kalau yang menggunakan electric discharge machining, ada alat yang untuk memotong itu dengan EDM, electric discharge machining. Itu ternyata deformasinya lebih tinggi lagi. Kemudian yang paling tinggi menggunakan abrasive cut off wheel. Jadi ada alat potong kalau kita ya ini apa? Seperti gerinda itu ya. Gerinda tangan itu nanti dia menghasilkan deformasi yang terbesar itu ya. Ini dicontohkan berbagai macam bahan ya, yang dipotong ya. Ada tembaga, ada baja karbon, ada stainless steel, ada titanium gitu ya. Di sini bahwa kalau yang sering kita gunakan sebenarnya ini abrasive cut off wheel gitu ya. Yang ini juga di lab-lab tertentu juga ini dipakai, tapi harganya lebih mahal ini alatnya itu ya. Karena dia nanti blade-nya atau alat potongnya itu dilapisi diamond. Jadi alat potongnya itu bentuk disk tipis ya. Kemudian di ujung lingkarannya dia dilapisi diamond ya. Kalau yang umum digunakan yang harganya relatif murah ya ini. Tapi dia memang punya kelemahan ini ya, deformasi atau nanti menimbulkan kekasaran permukaan yang relatif besar itu ya. Tapi hal ini tidak terlalu masalah ketika nanti setelah ini kan pasti kita melakukan pengamplasan. Nah, pengamplasan nanti akan mengurangi ini ya. Karena nanti pengamplasan otomatis akan menghaluskan permukaan itu ya. Nah, nanti ketika kita melakukan pemotongan atau sectioning itu tadi, nanti bisa muncul beberapa masalah, misalkan terjadi burning. Jadi permukaan potongnya itu ada kelihatan daerah-daerah yang berwarna lebih gelap atau hitam itu ya, sehingga dikatakan burning gitu ya, atau terbakar. Nah, ini penyebab yang mungkin adalah spesimen ini terlalu panas, overheated gitu ya. Jadi kalau tanpa pendinginan apapun, kemudian kecepatan potongnya tinggi itu ya nanti bisa overheated, timbul panas yang berlebihan itu ya. Nah, solusinya ini increase coolant rate, jadi ya dinaikkan laju pendinginnya atau diberi pendingin, misalkan sebelumnya belum ada pendingin jadi kasih pendingin. Kalau sudah ada pendingin ya nanti ditingkatkan laju pendinginannya atau flow rate-nya itu ya. Nah, kemudian bisa juga nanti tekanan pemotongan ini menjadi diturunkan. Artinya kecepatan pemotongannya menjadi lebih lambat gitu ya. Sama seperti logikanya gini, ketika kita geraji dengan gaya yang kuat atau tekanan yang kuat nanti kan cepat putus. Nah, cepat putus nanti timbul panas yang berlebih ya. Untuk mencegah itu ya kita motongnya misalkan pakai tangan itu ya. Dan nanti ya
dengan dengan tekanan yang relatif kecil. Itu kan ada gergaji besi itu ya. Kemudian solusi yang lain ini bisa menggunakan alat potong yang lebih lunak. Ya. Jadi alat potongnya itu misalkan contoh gerinda tangan itu terbuat dari komposit itu ya, juga terbuat dari silikon karbid gitu ya, yang dia keras. Walaupun nanti yang dimaksud dengan soft ini atau lunak ini tidak terkait secara langsung dengan keras lunaknya dari materialnya itu, tapi nanti terkait dengan alat komponen pengikatnya. Jadi ada alat potong yang terbuat dari SiC itu silikon karbid, sama-sama ada dua misalkan itu ya. Tapi yang satu pakai pengikat yang mudah putus, yang satu lagi pengikatnya kuat. Nah, nanti yang pengikat kuat ini termasuk yang keras. Kalau pengikatnya yang mudah putus artinya nanti SiC-nya itu mudah tergores gitu ya. Nanti ini termasuk yang softer. Nah, maksudnya itu gitu ya. Jadi softer ini berkaitan langsung dengan mudah tidaknya alat potong itu justru terkikis gitu ya. Kalau dia mudah terkikis berarti dia lunak. Kalau sangat sulit terkikis justru keras gitu ya. Meskipun dari jenis material alat potong yang sama gitu ya. Kemudian rapid, misalkan ini ada problem rapid wheel wear, jadi keausan alat potong yang cepat gitu ya. Nah, ini kemungkinan atau penyebab yang mungkin itu adalah wheel bone breaking down too rapidly. Jadi material pengikat dari zat potong itu tadi misalkan SiC itu ya, SiC diikat dengan suatu komposit gitu ya. Dia kompositnya ini mudah putus gitu ya. Cara solusinya kalau ingin meningkatkan laju keausannya atau laju keausannya itu tidak cepat ya dipilih alat potong yang lebih keras. Atau bisa juga tekanan pemotongan yang lebih rendah. Kemudian misalnya ada problem yang lain, frequent wheel breakage, jadi putusnya atau patahnya roda ini patah ya, patah roda potong yang cepat gitu ya. Nanti ini bisa disebabkan oleh distribusi pendinginan yang tidak seragam atau spesimennya itu goyang gitu ya ketika dia dipotong. Nah, ini solusinya ini distribute coolant uniformly, pendinginannya itu disemprotkan dengan baik gitu ya. Kemudian atau ya, spesimen dicekam dengan baik, jadi tidak goyang. Kalau goyang nanti bisa alat potongnya menjadi patah. Kemudian selanjutnya misalnya ada problem resistant to cutting, jadi dipotong itu sulit gitu ya, logamnya misalkan itu ya. Nah, kemungkinan yang mungkin adalah slow wheel breakdown. Jadi patahnya roda itu ya, roda atau alat potong. Nah, nanti solusinya ini dipilih alat potong yang lebih lunak. Atau bisa digunakan stroke langkah osilasi ya. Dipaskan langkah osilasinya dari alat potong. Nah, kemudian bisa juga nanti terjadi problem cutter stall. Alat potongnya ini tidak bisa memotong dengan baik. Nanti ya kemungkinan penyebabnya itu adalah cutter atau alat potongnya terlalu ringan untuk memotong benda yang sedang dipotongnya itu ya.
nanti ya digunakan alat potong yang lebih berat, kemudian membatasi ukuran dari sampel. Kira-kira ini saya berikan secara keseluruhan itu ya. Jadi untuk menjadi gambaran nanti ketika misalkan Anda suatu saat bekerja, kemudian mendapatkan problem-problem di lapangan, nanti bisa Anda sudah punya gambaran itu ya, solusinya apa itu ya. Kalau praktikumnya ya hanya sederhana sekali terkait dengan praktikum untuk penyiapan spesimen sampai diuji metalografi itu ya. Tadi kan hanya dipotong saja. Potong ya bahkan potong pakai gergaji tangan juga bisa itu ya. Tapi di sini saya jelaskan teori-teorinya supaya Anda nanti ketika melakukan pemotongan, ketika nanti bekerja di perusahaan yang banyak alat potong gitu ya, Anda bisa memilih yang terbaik gitu ya. Kalau di praktikum sekarang ini nggak ada pilihan gitu ya. Artinya alat potongnya ya itu kan itu. Tapi minimal apapun alat potongnya itu ya, Anda bisa punya bayangan bahwa sebisa mungkin supaya struktur mikronya tidak terpengaruh, maka ketika memotong itu timbul panas yang sedikit saja itu, tidak berlebihan. Dengan demikian kalau misalkan sedang memotong tidak ada kulennya itu ya, ya Anda berusaha sendiri misalkan ketika motong sambil disemprot air gitu, itu juga bisa. Artinya keterbatasan tidak menjadikan hambatan gitu ya. Memang kalau serba otomatis enak, kalau Anda lihat di video tadi itu alatnya sudah langsung terkonek dengan coolant itu ya. Jadi ketika motong ya langsung coolant-nya hidup itu kan enak. Nah, tapi terkadang kita menjumpai di lapangan itu misalkan tidak ada ya kita harus punya inisiatif sendiri itu ya. Apa yang bisa dijadikan coolant? Jadi coolant ya bisa jadi nanti air itu ya. Bisa juga nanti misalkan semacam kalau terpaksa pun oli dijadikan coolant juga nggak masalah itu ya. Hanya saja nanti kalau ini mungkin agak licin jadinya, pemotongannya menjadi lebih lambat gitu ya. Kemudian ini ada silikon carbide atau SiC ya. Silikon carbide ini atau SiC. Ini SiC merupakan jenis keramik ya, silikon carbide, silikon karbida. Ini lebih diinginkan untuk memotong logam non-ferrous dan non-metal ya. Jadi kalau Anda punya logam selain besi ya ini bisa dikatakan cocok untuk alat potongnya terbuat dari SiC itu ya, silikon carbide atau non-metal, misalkan ya komposit itu ya, serat alam dan lain-lain itu ya. Kemudian kalau kita ingin memotong logam besi, ini direkomendasikan alat potongnya terbuat dari alumina atau Al2O3 itu ya. Nah, bisa jadi itu tadi alat potongnya itu misalkan disk dari besi tapi dia dilapisi alumina gitu ya. Atau nanti ini terkait dengan grinding gitu ya, atau polishing ya. Nanti bisa dipilih gitu ya. Alumina ini ada banyak dijual serbuknya dengan ukuran berapa itu banyak, misalkan serbuk alumina ukuran 0,5 mikron gitu ya. Itu nanti juga bisa digunakan untuk polishing. Nah, ini tadi terkait dengan alat potong yang keras
dan yang lunak ya, ini tidak terkait dengan material yang digunakan sebagai alat potong, tapi terkait dengan bahan pengikatnya itu ya. Jadi SIC itu tidak bisa dia semata-mata SIC semuanya terikat itu tidak, tapi dia harus dicampurkan dengan semacam lem itu ya. Sehingga antar partikel SIC itu bisa menjadi satu kesatuan itu ya. Alurnya juga sama itu ya. Jadi nanti kalau dia mudah terkikis itu nanti masuk kategori soft. Kalau dia sangat sulit terkikis itu masuk kategori alat potong yang keras gitu ya. Jadi keras atau lunak itu tidak terkait sekali lagi dengan materialnya. Materialnya keras atau lunak bukan itu ya, tapi terkait dengan bahan pengikatnya itu ya. Berarti yang tadi itu terkait dengan alat potong yang dia akan terkikis. Kalau sulit terkikis berarti hard, kalau mudah terkikis berarti dia soft. Dan nanti ada juga yang ini, non-consumable abrasive cutting, alat potong yang bekerja dengan cara ngikis tapi dia tidak terkikis gitu ya. Non-consumable gitu ya. Jadi nanti biasanya ini terbuat dari diamond. Jadi diamond itu diharapkan dia tidak terkikis gitu ya. Jadi artinya di sini dia bertahan lama gitu ya, tidak cepat aus gitu ya. Jadi nanti kalau alat potong seperti itu dari diamond nanti dia ini pilihan yang ideal sebagai alat potong. Kenapa diamond dibuat seperti itu? Karena memang harganya mahal itu ya. Sekarang ada harga mahal ya jangan sampai dia mudah terkikis gitu ya. Artinya apa? Pengikatnya itu ya dia kuat gitu ya. Jadi setelah spesimen yang akan dilakukan pengujian metalografi dipotong sampai pada ukuran yang tepat, selanjutnya dilakukan mounting gitu ya. Mungkin saya nanti langsung gambarnya saja terkait dengan mounting. Mounting ini tujuannya untuk memudahkan eh, pemegangan tangan ketika spesimen dilakukan pengamplasan gitu ya. Ini contoh mechanical method of mounting small specimen. Jadi mounting itu bisa nanti secara mekanis ya seperti dicontohkan ini. Jadi ini secara mekanisnya itu adalah ini tuh mountingnya ini. Ini spesimennya yang diarsir itu ya. Ini ada tambahan saja itu ya, material tambahan untuk memisahkan satu dengan yang lain itu ya. Nah, ini mechanical mountingnya adalah ini. Yang bagian kotak ini itu ya, dan juga ini. Ini ada skrupnya itu ya. Dua ini. Jadi ya nanti spesimen dijepit di antara spacer gitu ya. Nanti ini menjadi menyatu. Ini setelah itu dilakukan grinding atau pengamplasan itu ya. Atau bisa ini spesimennya ditaruh di tengah seperti ini gitu ya. Nah, ini sebagai mechanical mountingnya ini. Bisa juga seperti ini gitu ya. Bisa juga seperti ini. Jadi ini mechanical mountingnya bentuk silinder, kemudian spesimennya juga bentuk silinder yang mau di amplas gitu ya. Nah, ada juga mounting menggunakan polimer atau plastik gitu ya. Nanti yang ini bisa dilakukan model cool mounting gitu ya. Mounting yang dilakukan pada temperatur ruang gitu ya. Jadi dia dituang pada temperatur ruang, kemudian nanti akan mengeras. Ada juga jenis mounting yang nanti dia proses proses mountingnya itu dilakukan di temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur ruang. Misalkan di temperatur 200 derajat, 150 derajat Celcius gitu ya.
Nah, ini contohnya ini yang dilakukan di temperatur ruang atau dingin itu ya. Jadi apa cetakannya itu ya, cetakan dari nanti mountingnya ketika sudah jadi ya bentuknya bulat, cetakannya bulat itu ya. Nah, ini resin plus katalis ya. Jadi spesimen sudah dimasukkan, diletakkan di sini dulu ya. Kemudian dituangkan resin dan katalis. Nah, nanti setelah ditinggal 1 hari ya, anggaplah itu ya, 24 jam nanti dia menjadi keras. Keras nanti bisa dipisahkan dari cetakan ini, sehingga bisa, katakanlah menjadi ini ya. Ini contohnya ini. Nah, ini contoh misalkan salah satu resin ya, plus hardener. Ini untuk membuat mounting itu tadi itu ya. Jadi ini sama-sama dalam kondisi liquid itu ya. Resin harus dicampurkan dengan hardener. Hardener ini nanti yang dia mengeraskan itu ya. Jadi kalau hanya resin saja dituang, nah, nanti ya ditunggu sampai 1 bulan pun tidak akan mengeras. Jadi harus ditambahkan hardener. Jadi resin plus hardener dengan perbandingan tertentu. Kadang 1:3 itu ya. Artinya itu resin 3 bagian, hardenernya 1 bagian. Kemudian diaduk sampai rata itu. Kalau pengadukannya nggak rata, nanti juga tidak akan sempurna mengerasnya itu ya. Jadi dia masih lengket-lengket. Nah, ini nanti kalau Anda melakukan ini Anda harus perhatikan untuk mengaduknya harus benar-benar dia sudah tercampur dengan baik gitu ya. Antara resin dengan hardenernya. Kalau tidak sekali lagi nanti ditunggu sehari pun 2 hari nanti akan ada bagian-bagian yang tidak mengeras. Artinya dia masih lengket resinnya itu ya. Tidak sempurna. Kemudian ada juga yang tadi yang cool mounting dilakukan di temperatur ruang, ada hot mounting. Hot mounting biasanya dia bahannya ini dari granul gitu ya. Ada yang warna hitam, warna hijau itu ya. Ini misalkan contoh spesimen yang akan di hot mounting gitu ya. Kemudian diletakkan di dalam mesin hot mountingnya itu ya. Kemudian nanti setelah spesimen ini diletakkan, kemudian dituangkan granulnya ini. Kemudian nanti dipres di temperatur yang diinginkan, misalkan temperatur 200 derajat ya, ditunggu 1 atau 2 menit, nanti selesai diambil ya. Dia langsung jadi ini lebih cepat gitu ya. Kalau yang tadi yang cool mounting itu nggak mungkin hanya 1-2 jam terus mengeras, itu tidak, biasanya ditunggu sehari atau 2 hari. Kalau yang hot mounting ini saat selesai ya langsung jadi mengeras gitu ya. Kalau yang di video tadi dia model curingnya untuk mengeraskannya itu dengan sinar ultraviolet gitu ya, itu beda lagi gitu ya. Itu lebih canggih maksudnya. Jadi lebih mahal alatnya. Kalau ini kan sederhana ini. Yang cool mounting tadi sederhana, hot mounting ini juga sederhana. Hanya saja yang paling murah ya cool itu. Anda beli resin dan hardener, kemudian Anda buat sendiri bisa. Tapi kalau yang hot mounting ini harus membeli alatnya itu ya, di samping granulnya ini itu ya. Apalagi yang jenis curing yang seperti ditunjukkan di video tadi itu ya. Itu alatnya lebih mahal lagi. Kemudian setelah dilakukan mounting, dilakukan grinding atau pengamplasan ya mudahnya. Pengamplasan ya nanti dilakukan dari amplas atau menggunakan amplas yang paling kasar, misalkan gridnya 300-an, ya 360, kemudian naik menjadi 600. Setelah 600 beberapa saat diamplas, dinaikkan lagi menjadi 1000, gitu ya. Setelah diamplas beberapa saat dengan amplas 1000, 1500, dari 900 kemudian 2000 gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, setelah 2000 anggaplah dia sudah lebih halus gitu ya, tapi belum mengkilat. Nah, nanti perlu dilakukan polishing. Polishing ini supaya
bisa memunculkan mirror like gitu ya. Jadi tampilan yang seperti kaca atau mengkilat gitu ya. Tampilannya menjadi mengkilat. Itu harus dilakukan dengan polishing. Jadi polishing dilakukan dengan tataannya itu dari kain bludru misalnya itu ada yang jual. Kemudian diberi suspensi misalkan dari alumina yang tadi 0,5 mikron itu ya. Nanti suspensinya juga bisa dari diamond, bisa juga dari koloidal silika itu ya. Nah, nanti setelah dilakukan polishing beberapa saat nanti bisa memunculkan mirror light. Terutama ini harus bisa menghilangkan scratch-scratch itu ya atau goresan-goresan. Kalau dilakukan pengamplasan itu amplas halus apapun hampir pasti tetap meninggalkan goresan gitu ya. Nanti yang bisa menghilangkan goresan itu polishing. Tapi kalau polishingnya tidak hati-hati itu ya, nanti ya tetap goresannya itu nggak bisa hilang gitu ya. Artinya mungkin kita bisa menghilangkan satu goresan, tapi di saat yang sama memunculkan goresan di tempat lain gitu ya. Kalau polishingnya tidak tepat atau tidak baik atau tidak sabar melakukan polishingnya itu ya. Nah, sebenarnya nanti jenis-jenis polishing ini ada beberapa macam, ada yang chemical and electrolytic polishing gitu ya. Nanti yang kalau yang chemical atau electrolytic polishing ini biasanya dia menggunakan polishingnya menggunakan alat khusus dan misalnya ini vibratory polishing. Jadi mesin polish yang menggunakan getaran dia. Jadi ini sudah tidak manual lagi ya. Jadi spesimen kita benamkan dalam cairan tertentu, kemudian diletakkan di mesin, nanti mesinnya ini akan bergetar. Ya. Nah, getaran ini akan memoles atau melakukan polishing pada spesimen kita. Ya. Kalau yang vibrator ini saya pernah melakukan dulu, memang hasilnya bisa bagus sekali. Ada juga selanjutnya kalau setelah di polishing ya nanti ada etching gitu ya. Ini bisa dikatakan yang bagian terakhir. Etching is used in metallography primarily to reveal the microstructure of a specimen under the optical atau light microscope. Jadi etching digunakan dalam metalografi terutama untuk menyingkap gitu ya atau menunjukkan struktur mikro dari spesimen di bawah mikroskop optik gitu ya. Jadi kalau mikroskop optik tanpa dilakukan etching itu nanti tidak kelihatan. A specimen suitable for etching must include a carefully polished plane area of the material. Ya, nanti harus dilakukan etching yang tepat gitu ya. Jadi nanti etching ini menggunakan bahan kimia. Bahan kimianya itu harus tepat gitu. Nanti saya harap Anda untuk melakukan etching nanti lihat-lihat atau cari-cari referensi. Kalau yang praktikumnya kemarin dapat aluminium, ya cari etsanya apa itu ya. Jadi larutan etsanya apa. Kemudian yang baja karbon sedang kemarin ya. Nah itu nanti larutan etsanya apa. Sebenarnya bisa banyak sekali larutan etsa. Bahkan ada etsa yang memang digunakan untuk menunjukkan warna-warni. Jadi fasenya nanti dia ditunjukkan dengan warna yang berbeda ya. Tapi nanti kita terutama terkait ETSA ini yang banyak juga dilakukan orang lain itu ya untuk menunjukkan struktur mikro terutama butiran gitu ya. Apa
tekstur butirannya itu seperti apa gitu ya. Oke, nanti di videonya dilihat lagi ya. Videonya itu cukup bagus dan bisa memberikan gambaran yang sangat bagus terkait dengan proses langkah-langkah untuk bisa melihat struktur mikro dari suatu logam gitu ya. Oke, sampai sini ada yang dikomentari dulu. Materi saya kira-kira itu saja. Jadi harapan saya Anda paham step-stepnya, kemudian nanti eh, dari video tadi juga Anda eh, tuliskan itu nanti itu ya terkait dengan laporan untuk proses persiapan sampel untuk struktur mikro itu seperti apa itu ya. Harapan saya Anda juga membaca-baca referensi yang lain sehingga menambah wawasan itu ya. Sebenarnya ETSA ini atau preparasi sampel lah itu banyak sekali. Bahkan saya dulu melakukan sangat spesifik sekali. Jadi ada material saya dulu struktur mikronya itu nano. Jadi kalau hanya digunakan grinding, polishing secara manual itu akan sangat sulit sekali terlihat. Meskipun saya waktu itu bisa menggrinding, mempoles yang akhirnya tidak ada scratch sama sekali. Tapi meskipun begitu, ketika dilihat di bawah es SEM itu masih tidak terlihat. Artinya masih banyak gangguan itu ya. Jadi ada istilah yang namanya nanti mungkin kalau Anda baca-baca akan ada istilah namanya smearing. Gitu ya. Smearing itu kira-kira gini kalau saya gambarkan. Misalkan saya gambarkan sini saja nggak apa-apa. Smearing namanya, smearing itu ya, smearing. Ini istilah yang sebenarnya penting dan harus dihindari. Karena ini bisa menimbulkan bukan menimbulkan, menunjukkan gambar struktur mikro yang tidak sebenarnya. Misalkan ini tadi ini permukaan spesimen seperti ini ya. Ini permukaannya yang ini. Nah, nanti setelah ini hasil pemotongan ya. Sebenarnya kalau ini diperbesar itu tadi bisa timbul yang namanya gini, anggaplah gini ya. Nah, permukaan sebenarnya realnya permukaannya itu di sini, tapi dia tertutupi oleh ini ya. Padahal ini sudah mengalami perubahan struktur mikro deformasi itu ya. Ini namanya smearing. Biasanya ini saya ekstrimkan. Biasanya rata-rata anggaplah permukaannya itu menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Ini kan dia bagian-bagian yang ini itu sudah mengalami deformasi plastis, tidak menggambarkan spesimen sesungguhnya itu ya. Tidak menunjukkan struktur mikro dari spesimen sesungguhnya. Ini yang sebenarnya untuk benda-benda yang logam yang lunak ini kemungkinan terjadinya semiring itu lebih besar. Beda kalau baja itu ya relatif dia terjadinya semiring ini tidak terlalu banyak ya atau tidak terlalu signifikan. Tapi kalau aluminium, apalagi aluminium murni itu semiringnya itu akan bisa mendominasi ya. Ini untuk yang acara-acara sebelumnya sudah mulai dibuat laporannya, laporan per acara.
Sudah, Pak. Oke, kalau yang sudah berarti eh, bisa dikumpulkan ke siapa? Ke Zan Adinda, Sekar, atau siapa yang satu lagi itu? Yulia itu ya, yang Udah menjadi, hah? Sudah? udah dikumpulin ke Aslep Mas Farhan sama Mas Afi, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke, Untuk Karban, asistennya Mbak Yulia, Mbak Zan itu, Pak. iya karena Farhan dan Afisina eh, sekarang dia mau fokus untuk anu apa? Daftar-daftar kerja, cari kerja. Jadi akhirnya digantikan si Zan itu dan kawan-kawan yang menjadi aslep korosi juga. Tapi untuk yang Karban ini ya spesifik hanya Zan, Sekar sama si Julia itu ya. Kalau Anda ngumpulkan ke mereka saja. Kalau yang belum segera itu ya nanti penilaiannya per acara itu kemudian kalau ada revisi direvisi, kalau tidak berarti ya nanti di akhir Anda tinggal ngumpulkan jadi satu kesatuan itu ya laporannya. Baik, Pak. Oke, itu untuk yang lain juga ya nanti kalau ada terlambat Anda ini sendiri itu ya. Apa ada harus ini apa jangan komplain ya nanti kalau ketika Anda di akhir nilainya kok nggak bagus, bisa jadi karena ada acara-acara yang Anda tidak ngumpulkan atau sudah ngumpulkan kemudian perlu revisi Anda tidak revisi itu ya. Kalau masih terkait dengan keterlambatan yang tidak lama masih ditolerir, tapi kalau keterlambatannya sudah numpuk-numpuk di banyak acara nanti ya tidak ada toleransi yang banyak gitu ya. Tolong diperhatikan itu ya. Jadi ini masih apa masih masa UTBK jadi Anda online Anda jangan terus apa terlalu santai di rumah gitu ya atau di kosan gitu ya. Anda sambil ngerjakan laporan terkait dengan praktikum ini, di samping juga belajar materi-materi yang diberikan secara online. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau dikomentari terkait dengan preparasi sampel untuk uji struktur mikro. Nanti memang apa larutan kimia etsanya itu beda-beda. Makanya itu yang menarik di situ. Jadi semakin Anda nanti membaca, bahkan mungkin latihan, nanti akan semakin memiliki apa ya pengalaman yang berbeda dari lainnya itu ya. Memang terkadang trial and error karena ini bahan kimia ya Anda harus hati-hati harus sesuai dengan apa safety prosedur itu ya, prosedur keselamatan. Terutama kalau Anda bekerja dengan zat asam asam kuat itu ya. Jangan sampai tersentuh meskipun Anda sentuh itu saat itu ya nggak apa-apa, tapi bisa jadi nanti efeknya setelah beberapa tahun itu ya. Karena HF itu kan dia bisa masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam jaringan. Mungkin saat ini Anda misalkan Anda hari ini nyentuh atau terkena itu mungkin tidak akan terasa apa-apa itu ya efeknya. Tapi ketika dia nanti sudah masuk lama di dalam tubuh, bisa jadi 2-3 tahun kemudian baru terasa itu ya. Jadi Anda sekali lagi harus hati-hati terkait dengan keselamatan Anda gitu ya. Karena biasanya itu memakai asam kuat, meskipun dicampur dengan apa zat yang lain itu ya. Tapi asam kuatnya kan tetap masih masih ada di situ gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Fata Gamel? Iya Pak, Nggak ada, sudah jelas. sudah jelas Pak. Aura, Aura siapa nih? Aura Aura Wulanwari atau Aura siapa ini? Iya, Pak. Gimana Mbak? Sudah jelas Mbak? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, Fata Gamel dan Aura sudah jelas. Berarti nanti apa laporannya harus bagus tuh Mbak ya sama Fata Gamel. Yang lainnya juga iya mestinya.
nggak bertanya belum saya anggap berarti sudah mengerti itu ya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sebentar, ini saya screenshot dulu ya. Cuma namanya nggak, ya. Ada yang Ria ini siapa ini? Oh Ria, Riani Asti. Oke.